Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin melakukan praktikum kimia, elektrolisis, dan laju reaksi yang beranggotakan saya Angga Dwi Saputra, absen 3. Saya Raditya Niko Widi Pratama, absen 22. Saya Zahra Kamilia Putri, absen 35. Saya Nabila Bunga Karyanendra, absen 18. Dan saya Anadiva Indonesia dari absen 2. Tujuan dari percobaan sel elektrolisis yaitu mengetahui dan memahami bagaimana jenis elektrolit mempengaruhi produk hasil elektrolisis serta mengidentifikasi produk yang terbentuk pada katoda dan anoda. Siapkan statif dan klaim, gelas ukur, gelas kimia, tabung U, pipet tetes, plat tetes, pinset, baterai kotak, elektroda karbon, gunting dan isolasi kecil, tisu, kertas lakmus, dan indikator universal. Ambil larutan CuSO4 dan larutan Ki yang sudah disediakan. Ambil larutan sebanyak 60 ml. Kemudian, ambil larutan CuSO4 sebanyak 3 tetes dan teteskan ke dalam plat tetes. Masukkan kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru ke dalam larutan dan amati perubahannya. Dari langkah tersebut bisa dilihat bahwa larutan CuSO4 mengandung asam. Pasang pipa U dan masukkan larutan CuSO4 ke dalam pipa U dengan menggunakan corong. Masukkan indikator universal ke dalam larutan CuSO4 untuk mengecek pH sebelum direaksikan dengan batang elektroda. Kaitkan kabel buaya ke baterai dan ke batang elektroda, dan selanjutnya celupkan ke larutan CuSO4 dan beri timer selama 10 menit. Masukkan indikator universal ke dalam larutan CuSO4 ke bagian anoda. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa larutan CuSO4 setelah direaksikan dengan batang elektroda tetap bersifat asam. Dari percobaan elektrolisis ini, kita bisa mengetahui bahwa anoda terjadi reaksi oksidasi dan katoda terjadi reaksi reduksi. Kemudian ambil larutan kalium iodida sebanyak 3 tetes dan teteskan ke dalam plat tetes. Masukkan kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru ke dalam larutan dan amati perubahannya. Dari langkah tersebut bisa dilihat bahwa larutan kalium iodida bersifat netral. Masukkan larutan kalium iodida ke dalam pipa U dengan menggunakan corong. Masukkan indikator universal ke dalam larutan kalium iodida untuk mengecek pH sebelum direaksikan dengan batang elektroda. Dan selanjutnya celupkan ke larutan kalium iodida dan beri timer selama 10 menit. Masukkan indikator universal ke dalam larutan kalium iodida ke bagian katoda. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa larutan kalium iodida setelah direaksikan dengan batang elektroda bersifat basa. Dari percobaan elektrolisis ini kita bisa mengetahui bahwa anoda terjadi reaksi oksidasi dan katoda terjadi reaksi reduksi. Elektrolisis merupakan proses pemecahan zat elektrolit dengan bantuan arus listrik yang mengonversi energi listrik jadi energi kimia. Dalam larutan Ki, gas hidrogen terbentuk di katoda, sementara anoda menghasilkan iodin. Pada elektrolisis larutan CuSO4, katoda mengendapkan tembaga, sedangkan anoda melepaskan oksigen. Sementara itu, dalam larutan Na2SO4, gas hidrogen terbentuk di katoda dan gas oksigen di anoda. Perubahan warna selama proses ini terjadi akibat pergantian unsur logam pada elektroda.
Tujuan dari percobaan laju reaksi yaitu yang pertama, mempelajari bagaimana perubahan konsentrasi mempengaruhi laju suatu reaksi kimia. Dan yang kedua, mengamati dan mencatat perubahan waktu reaksi dengan berbagai variasi konsentrasi reaktan. Siapkan alat dan bahan. Siapkan kertas kosong, kemudian buat tanda silang dengan menggunakan spidol. Masukkan 5 ml larutan HCl2 molaritas ke dalam gelas kimia dan letakkan gelas kimia tersebut di atas tanda silang. Tambahkan 5 ml larutan Na2S2O3 0,1 molaritas dan catat waktu sejak penambahan Na2S2O3 tersebut sampai tanda silang tepat tidak terlihat dari atas. Ulangi langkah tadi dengan menggunakan 1. 5 ml larutan Na2S2O3 0,2 molaritas. Yang kedua, 5 ml larutan Na2S2O3 0,3 molaritas. Yang ketiga, 5 ml larutan Na2S2O3 0,4 molaritas. Laju reaksi adalah perubahan konsentrasi preaksi atau hasil reaksi persatuan waktu. Konsentrasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Semakin besar atau pekat konsentrasi suatu zat, maka semakin cepat laju reaksinya. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil atau encer suatu konsentrasi, maka semakin kecil laju reaksinya. Ambil 10 ml larutan HCl 1 molaritas ke dalam gelas kimia. Potong pita magnesium menjadi 2 bagian. Bagian pita magnesium yang utuh masukkan ke dalam larutan tersebut. Ulangi percobaan dengan menggunakan pita magnesium 2 cm yang dipotong kecil-kecil. Amati perubahan yang terjadi dan catat waktu reaksi sampai gas habis bereaksi. Luas permukaan berpengaruh terhadap laju reaksi, di mana semakin besar luas permukaan suatu zat, semakin cepat reaksinya. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah partikel yang bersentuhan dengan reaktan lain, sehingga peluang tumbukan efektif lebih besar. Dalam praktikum, zat berbentuk serbuk bereaksi lebih cepat dibandingkan dengan potongan yang lebih besar. Hal ini sejalan dengan teori kinetika reaksi yang menyatakan bahwa luas permukaan yang lebih besar meningkatkan laju reaksi. Sekian praktikum dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.